Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Minhajul Qasidin, kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, di mana ulama banyak berbicara. Kalau pengen ilmunya banyak, ilmunya dalam, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita ini baca ringkasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pertama-tama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakim masjid, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Quddamah Al-Maqdisi, wa walidina wa walidikum jami'an, wa masyayikhina wa masyayikhikum, khususan Haji Abdul Rashid bin Kiram, Haji Ayatullah Saleh, Haji Ahmad Mursidi, Haji Hasbullah, Haji Muhammad Zayadi, Haji Dawud Anwar, Haji Zainuddin bin Abdul Rahim. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ibtigha'a fi mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 158 ya. Babun fil hiqdi wal hasadi. Bab tentang hakad. Hakad itu kalau bahasa kitanya dendam. 185 saya sebut 185 ya. Babun fil hiqdi wal hasadi. Hikid, hakad
dendam, hasad, iri, dengki, ya. Ini merupakan penyakit hati, ya, yang penting kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Babun fil hiqdi wal hasadi. Bab yang berbicara tentang dendam dan iri atau dengki. Bahasa Arabnya hasad, ya. I'lam, ketahuilah, annal ghaiza, ghaiz. Kita kemarin sebelumnya sudah membahas tentang menahan amarah, kazimin al-ghaiz. Nah, ini ghaiz. Apa itu ghaiz? Itu amarah yang udah memuncak, ya. Ibaratnya udah kesel banget kita, udah gedek banget, itu ghaiz. Tapi kita nggak bisa lampiaskan, kita tahan tuh, ya, ghaiz, kita tahan. Idza kazima, ya, sesungguhnya amarah yang begitu hebatnya, yang kita kesel banget sama orang. Idza kazima, apabila kita tahan, kita pendem tuh, sampai marah, masih belum bisa kita melawan dia, kita tahan aja, ya, li'ajzin, karena kelemahannya, ya, karena kelemahan, anit tasyaffa, dari membalas dendamnya. Sesungguhnya marah yang terpendam, ya, marah yang udah hebat itu, apabila dia tertahan, terpendam, anit tasyaffa, dari membalas marahnya, dendamnya, kesalnya, fil hali, pada saat itu, ya, salah kita dihina, ya, dipukulin, kita kagak terima, kita mau lawan, kita nggak bisa, kalah kita. Itu kan udah mengkal dalam hati kita. Ya. Itu raja ilal batin. Rasa marah yang tadi udah begitu gedenya, karena kita nggak bisa melampiaskan kepada orang lain, kepada orang yang nyakiti kita, itu kembali ke batin kita sendiri tuh, dan nyelip ke hati kita, menggumpal, tinggal nunggu meledaknya aja tuh, kalau dia ada kesempatan. Suami istri ribut, belum sampai islah damai, ada tamu, karena gak enak sama tamu, apalagi dia mertua, langsung cep aja hilang. Tamunya pulang, mertua pulang, kagak diselesain, itu nyimpen tuh, ya, nyimpen aja, masing-masing ditahan aja, nunggu ada pecah tuh nanti tuh. Maka baiknya jamaah, kalau kita ada keles sama istri, jangan biarkan itu marah terus, ini bisa ngebatin. Harus kita apa? Harus kita selesain, minta maaf, ya, keduanya. Oke. Fahtaqona, katanya fihi,
Maka marah yang besar tadi itu ihtaqana, tersimpan, ya, fihi, di dalam hati, fasara haqdan, maka itu menjadi hakad, menjadi dendam. Nanti pas waktunya bus. Lihat para istri kita tuh, pas ada kesempatannya habis keluar semuanya. Bapak-bapak kan pernah kan dimarahin sama istrinya kan? Pasti. Orang yang kagak pernah dimarahin oleh istrinya dua, dia belum nikah. Belum nikah. Nggak punya istri. Kalau punya pasti dimarahin. Ya. Nah, kita sama juga. Kita orang kecil misalnya dihina, inilah misalnya kita pembantu lah, tuan kita tuh galak banget, semena-mena, kita bawahan di atasan, kita anak buah dia bos. Kan itu walaupun diomelin tuh, maka sering kita dengar dalam berita-berita banyak bos-bos itu dibunuh oleh anak buahnya. Kenapa? Dia mau marah belum bisa, disimpan aja. Pas ada waktu yang tepat dia bisa dendam. Ya. Wa alamatuhu dan tandanya tuh, ya, tandanya hakad, tandanya dendam, dawamu, itu ada dawam, terus menerus. Marhaban, fadal. Bughdi syakhsi, bughdi marah, emosi, asyakhsi seseorang. Jadi, tandanya dendam itu, ya, terus menerus seseorang marah. Wastisqalihi, dan dia merasa berat tuh, muamalahnya sama dia udah kagak enak dah, yang ngadepinnya udah gedek banget, marah, entah marah mau dimarahin pamannya sendiri, mau dimarahin empoknya sendiri, ditahan aja tuh, ya. Jadi tanda yang pertama itu seseorang akan terus menerus benci aja, gedek aja, ya. Kedua, istisqaluhu, dia merasa berat dalam, ya, ngomong sama dia, udah males dah bermuamalah. Wan nufuru minhu, maunya nufur, apa nufur? Maunya menjauh aja dari dia. Asal dari dia geser, nggak mau berhadapan, nggak mau duduk bareng. Kenapa? Di sininya nih udah cuman ada dongkol banget, kan belum saatnya aja nih. Paham ya? Pelan-pelan tapi paham. Jadi tandanya dendam itu adalah terus menerus ada rasa, seseorang rasa benci aja sama dia, lalu merasa berat untuk berkomunikasi, duduk bareng, ogah aja dah, ya, dan selalu menjauh dari dia. Fal haqdu thamratul ghadabi, maka dendam itu adalah buahnya marah. Ya, apa dendam itu buahnya marah. Marah yang terpendam. Itu. Nabi mari bilang apa? Kalau kita lagi marah-marah, itu setan masuk. Menguasai diri kita. Lagi marahnya berdiri ini. Bagaimana biar turun? Duduk kita.
berbaring kita, segera wudu, sholat, kayak gitu tuh, agar marahnya kagak terlampiaskan. Orang ada hal gara-gara sepele doang sampai ngebunuh, ada kan? Ya, anak setan seneng banget. Wal hasadu, sementara hasad, iri, dengki, min nata'ijil haqdi, itu dihasilkan dari hakad, ya, dendam. Pahamin ya, kalau hakad bersumber dari marah, ya. Kalau hasad itu hasil daripada dendam. Orang kalau udah dendam, udah mana hasad aja, dengki aja, udah kesel, menit sebel, udah diomongin yang macam-macam, ya kan? Gitu, ya. Wa an Zabiri bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dari Zubair, ya, dari Zubair bin Awam, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghdha'u, ya. Dabba ini fi'il madi, telah merayap, ya. Paham nggak merayap? Dia diam terus bergerak, ya, bergerak secara diam-diam. Ilaikum, kepada kalian, da'ul umam, penyakit umat-umat qablakum, sebelum kalian. Apa tuh? Ya, yang terus merayap ini, al-hasadu wal bughdha. Al-hasadu jadi fa'ilnya, biasanya fi'il fa'il, ini habis fi'il dikasih pasal baru pak, ya. Asalnya dabba al-hasadu wal bughdha'u ilaikum, ya. Oke, maaf salah ya. Dabba ilaikum da'un, failnya da'un, diselang dengan jar majrur ilaikum, ya. Telah merayap kepada kalian penyakit umam-umam sebelum kalian. Apa itu? Al-hasadu wal bughdha, ya. Hasad dan kebencian. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab sahihaini Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi beliau bersabda, wala tabaghadu wala taqata'u wala tahasadu wala tadabaru kunu ibadallah ikhwana. Tabaghadu, tabaghadu ini dia dasarnya tafa'ala, ya, dari ilmu sharaf namanya mutawa'ah, kayak ta'arafa. Jadi tabaghadu maknanya saling. Janganlah kalian saling tabaghad, saling membenci. Wazannya tafa'ala, ya tafa'ala, tafa'ala, tabaghad. Janganlah kalian saling membenci, wala taqata'u, dan juga jangan saling memutus tali silaturahmi, kata Nabi ini. Wala tahasadu, juga janganlah kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Pas giliran ada kalau orang nggak ngeliat, melengos, ada tuh. Kadang kita ngeliat orang begitu kita kesian, ya.
Dia rugi sebetulnya. Habis amal-amal dengan diri dia. Sakit hatinya itu. Nggak dapat kemanfaatan yang lainnya dari orang yang dibencinya. Allah hadina wa hadihim. Ukunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang ikhwan, saling bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwan, ya. Wa fi hadisin akhar anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dan di dalam hadis yang lain, ya, An Zubair juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati. Sesungguhnya hasad itu, iri itu, dengki itu, dia akan ya'kul, pakai fi'il mudhari', akan terus menerus memakan al hasanati, kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak amalnya banyak, kalau ada hasad habis lama-lama, ya. Nah, ini penting ini, ya. Jamaah ahli Quran, ahli qiyamul lail, ahli sedekah, tapi ada hasad, dengki aja sama abang ini, siapa namanya ini, Bang Daus, benci aja sama dia, habis sudah. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bayangin Pak, cepat gitu, habis ditaruh habis. Ya, saya samin nih, kama ta'kulu ini fi'il, karena fa'ilnya anar, ya, muannas majazi, maka pakai ta'kulu, iya muannas, ya. Al-hataba maf'ul bi. Tapi innal hasada ya'kulu, hasad mudzakkar, maka ya'kulu, ya. Ya'kulu jadi khabarnya inna. Wa fi haditsin akhar annahu qala, di dalam hadis yang lain sesungguhnya Rasulullah bersabda, yattali'u alaikum, ya, min hadzal fajj, di bawah jadu, ya, al fajj bi fathi fajj, at-tariqul wasi', jalan yang luas, bainal jabalain, di antara dua gunung, berarti lembah maksudnya, ya. Wal jam'u fajjaj, jamannya fajjaj. Yattali'u alaikum min hadzal fajj rajulun, ini rajulun jadi fa'ilnya dari yattali'u, min ahlil jannah. Yattali'u, akan muncul, alaikum, kepada kalian, min hadzal fajj, dari kawasan ini, ya, dari lembah ini, ya, rajulun, ya, seseorang, min ahlil jannah, dari ahli surga. Fatala rajulun, kemudian muncullah orang tersebut, fasu'ila an amalihi, kemudian ditanya tentang amalnya, ya, kalau dia bisa menjadi ahli surga. Faqala, kemudian dia menjawab, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi, ya, gutsan. Asalnya inni la ajidu gutsan li ahadin minal muslimina fi nafsi, ya, gitu. Sesungguhnya saya tidak pernah mendapati
gussan, ya, sifat khianat li ahadin kepada seseorang pun minal muslimin, dari orang muslim. Artinya di hatinya dia nggak pernah ada dengki, benci, khianat sama siapapun, nggak ada. Bapak-bapak nih, kita ini semasjid ini suka ngaji, jangan sampai sama ini pada ada hasad, jangan sampai. Ya itu mah bukan, kalau ada hasad berarti antum bukan ahli masjid, bukan ahli pasar, ahli jalanan. Ahli masjid gak ada hasad, samanya semua senang semuanya. Melihat temannya dapat nikmat, dia doain, ya Allah semoga dia rezekinya nambah banyak begitu. Yang Ustaz Sami punya rezeki, Bang Firdaus gedeg, doanya ya Allah semoga cepat boros hartanya. Dan sampai, ya ini saya pesan banget, jangan sampai kita sudah di masjid duduk bareng terus ilmu hatinya gedeg aja sesama, iri dengki, jangan. Itu menutup rahmat Allah. Pulang nih dari sini gak dapat ilmu sama sekali, ya, gak dapat apa-apa. Amal soleh kita ngaji hilang juga, ya. Yang penting yang ngaji, ada orang ahli Quran, ahli sholat tapi dengki aja, nggak paham dia. Dianggap ibadat sholat doang, ya. Menahan amarah, menjaga iri dengki itu ibadah, ya. Nabi bilang tadi apa tuh? Jangan pada saling membenci, jangan pada saling memutus tali silaturahmi, jangan pada iri, jangan dengki, jangan pada saling membelakangi. Ya kalau gitu udah ribut semuanya udah. Kata Nabi, jadilah kalian saling bersaudara, ya. Jadi orang yang ahli surga itu ditanya amalnya apa sih? Dia menjawab, inni la ajidu, sesungguhnya saya tidak mendapati li ahadin kepada seseorang minal muslimin dari umat Islam fi nafsi, di dalam diriku ada gussan, ada kebencian, khianat, iri dengki, ya, wala hasadan, tidak ada juga rasa hasad, ya, kepada orang lain, ala khairin, atas kebaikan, ya, a'tahullahu iyyahu, yang telah Allah berikan kepadanya. Contoh, Pak Yardiansyah beli rumah baru, itu khair a'tahullahu iyyahu, kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dapat nikmat dia, ya. Nah kita kagak boleh hasad kepada apa? Kebaikan, nikmat, ya, yang Allah berikan kepada orang. Makanya ketika jamaah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, kita harus bawa niat yang banyak. Ketika kita jalan, kita keluar dari rumah akan melewati rumah-rumah tetangga kita. Ke kanan ada tetangga, ke kiri ada tetangga. Kecuali kita tinggal di hutan, ya. Kita lihat tetangga kita, oh punya mobil baru dia, punya motor baru, anaknya ada sepeda baru, itu akan ada hasad. Kenapa? Likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat ada iri gitu. Maka kata Nabi, bentengilah dengan doa. Apa doanya? Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Sepupu kita ke, paman kita ke, saudara kita ke,
dapat nikmat ya segera bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata. Hafalin tuh penting. Lalu doain Allahumma zidhu ya Allah tambahkan lagi lah nikmat si dia ya Allah tambahin begitu, dan jadikan keberkahan bagi dirinya ya, jangan malah iri dengki nyumpain yang enggak ya jangan ya. Paham ya? Ya Allah. Jadi akan muncul kepada kalian ya min hadzal fajr man yattali alaikum benar ya min fa'ila rajulun, dari satu lembah, satu kawasan, seseorang yang dia merupakan ahli sorga. Ketika dia muncul, dia ditanya tentang amalnya. Amalnya apa sih Anda bisa jadi ahli sorga? Bukan karena sholatnya banyak, puasanya, bukan. Apa? Li inni la ajidu li ahadin. Kalau bahasa kita mah di dalam dirinya bersih banget, kagak ada iri dengki kepada orang lain. Ini intinya. Asal kalau gusar itu khianat, kalau nggak ada khianat, hasad nggak ada iri dengki ya. Atas kebaikan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Wa rawaina anna Allah tabaraka wa taala yaqul, kami telah meriwayatkan bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman, al-hasidu aduwwu ni'mati. Tuh. Orang yang hasad, iri, dengki itu adalah musuh nikmatku. Nah dia kan berarti enggak sukanya sama Allah juga dia. Nah Allah kasih dia musuh nikmatku. Mutasakhitun liqada'i. Mutasakhit apa? Orang yang membenci, yang marah liqada'i, kepada ketentuanku. Saya ngasih nikmat, Allah ngasih nikmat ke Pak Fadel. Bapak-bapak nggak suka, berarti bapak nggak suka sama qada Allah. Ya, mutasakhitun, ia benci liqada'i, kepada keputusanku. Tapi yang kasih nikmat siapa Pak? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita punya dari Allah. Ghairu radin, katanya dia kagak ridho bikismati baina ibadi, dia kagak ridho dengan kismati, pembagianku, baina ibadi, antara hamba. Kan rezeki itu sudah apa? Di Minhajul Abidin, madmun, dijamin, mau'ud, dijanjikan, apa lagi? Mamluk, dimiliki, maksum, dibagi. Beda-beda rezekinya, walaupun satu perut, beda-beda. Coba bapak berandung dah, lihat kakaknya, adenya, beda-beda rezekinya. Ya, sifat beda, rezeki beda. Taib. Ini hadis kursi namanya, ya. Orang yang iri dengki itu musuh nikmatku. Ia membenci keputusanku. Dia kagak ridho dengan pembagianku di antara hamba-hambaku. Ya. Jadi kita sama orangnya juga sama Allah. Wa qala Ibnu Sirin berkata, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya.
Saya tidak iri dengki kepada seseorang ya atas sesuatu dari urusan dunia. Li'annahu in kana min ahli jannah, karena dia jika dia ahli surga, fa kaifa ahsuduhu, bagaimana saya iri sama dia ala syai'in atas sesuatu min amri dunia, tentang urusan dunia. Orang dia ahli surga, kenapa kita mesti iri sama dia? Wa huwa yasiru ilal jannah, dan dia kelak nanti akan menjadi ya akan masuk ke surga. Gitu. Wa in kana min ahli nar, dan jika dia merupakan ahli neraka, fa kaifa ahsuduhu, bagaimana juga saya iri dengki kepadanya ala syai'in, kepada atas sesuatu min amri dunia ya, dari perkara dunia. Wa huwa yasiru ilan nar, dia nanti akan ya masuk ke dalam neraka. Wa qala iblisu linuhi alaihi salam, iblis berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, iyyaka wal hasad, ai ijtanibu, jauhkanlah oleh kalian sifat iri dengki. Fa innahu sayyarani ila hadhil hal, sesungguhnya iri dengki menjadikan aku ila hadhil hal, sampai saat seperti ini. Kata Allah apa? Iblis, itu aku baru saja menciptakan makhluk bernama Adam. Sujud. Fasajadal malaikatu illa iblis aba wastakbar. Ya, semua malaikat pada sujud kecuali iblis. Aba, agak mau, wastakbar, merasa besar. Karena iri, dia dengki. Dia merasa khalaqtani, ya Allah, saya lebih baik dari dia. Kenapa saya menyembah ke dia, sujud ke dia? Dia engkau ciptakan dari tanah, aku dari. Ingat, sifat sombong juga membuat kita kufur sama Allah. Wa'lam anna Allah Ta'ala idza an'ama ala akhika ni'matan jadi maf'ul bih. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala apabila an'ama, memberikan nikmat kepada saudaramu, falaka fiha halatan, maka bagimu ada dua kondisi. Ahaduhuma, yang pertama, jadi bapak ketika tetangga kita, saudara kita dapat nikmat, itu bisa lahir dua kondisi. Yang pertama, antakrahatilkan nikmata, Anda benci, enggak suka nikmat itu. Ya Allah, kenapa dia yang dapat? Kenapa dia yang diberangkatin umroh? Enggak saya aja. Ya, tahu ada orang kaya datang ke sini. Siapa nih? Oh, kamu yang umrah sama saya. Yang lain, kenapa enggak saya? Dia mah baru buat ngaji itu. Saya di awal ngaji. Antakrahatilkan ni'mata, Anda tidak suka nikmat itu. Wa tuhibbu zawalaha, dan Anda senang atau berharap ya hilangnya nikmat itu kepada seseorang. Fahada huwal hasad, itu namanya hasad. Ya, itu Bang Didi baru beli rumah misalnya, kita nggak suka, malah ya Allah mudah-mudahan rumahnya kebakaran, itu namanya hasad. Wal halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, Allah takraha wujudah, Anda tidak benci keadaannya, ya, artinya dia
Tetangga kita beli mobil, kita nggak benci. Wala tuhibbu zawalaha, dan Anda kagak suka, ya, tidak berharap mobilnya dia hilang, ya. Walakinnaka, tetapi Anda tastahi, ada kepengenan, ya, linafsika, kepada diri Anda, mislaha, sepertinya. Ya Allah, saya juga pengen punya mobil kayak dia. Paham ya? Saudara kita dapat nikmat, ya Allah saya juga pengen. Tapi dia kagak doanya juga jelek, malah dia doain. Itu namanya fahadi sama ghibtah. Ya. Jadi ada hasad, ada ghibtah. Ghibtah atau ghibtah boleh juga. Apa tuh? Rasa iri yang baik. Boleh dong. Ustaz Sarmin Allah kasih nikmat istiqomah dan nuntut ilmu. Kemana aja pengajian ada, terus itu nikmat. Saya pengen baca dia, tapi gak ada kesempatan. Ya, itu namanya ghibtah, rasa iri yang baik. Qala al-musannif rahimahullahu, ya, sang musannif berkata, semoga Allah sayang kepadanya. Qultu, aku berkata, wa'lam, dan ketahuilah, anni ma ra'aitu ahadan haqqaqal kalama fi hadza kama yanbaghi. Ini kata beliau sendiri, kata Ibnu Qudamah. Ketahuilah bahwa saya ini belum pernah melihat seseorang, katanya, haqqaqal kalam, betul-betul, ya, membahas masalah ini. Haqqaqal kalama fi hadza. Saya belum pernah ada melihat seorang ulama membahas kasus hakad iri dengan ini kama yang bagi, sebagaimana semestinya. Jadi orang kalau bahas ini sedikit aja gitu, lewat, kagak detail maksudnya. Wala budda li min kasfihi, maka wajib, ya, atas diriku untuk menjelaskannya. Ada saya jelasin ini biar jelas. Faqulu, maka aku mengatakan, i'lam, ketahuilah, annan nafsa qad jubilat ala hubbir rif'ati. Ketahuilah bahwa nafsu itu qad jubilat, telah diciptakan, itu tabiatnya ala hubbir rif'ah, senang kepada rif'ah. Ya, keberhasilan, kesuksesan, keluhuran, ya. Fahiya la tuhibbu, nafsu itu la tuhibbu, tidak suka ayya'luwaha jinsuha. Nafsu itu tidak suka ada jenis yang lain atau sesama jenis dia lebih tinggi lagi. Artinya saat ini misalnya Samin, ada orang yang nyaingin dia, nggak suka tuh, dia maunya selalu tinggi. Itu tabiat nafsu, ya, tabiat jeleknya. Dia kagak boleh ada yang nyaingin. Kalau saya punya murid saya lebih pintar dari saya, itu saya senang banget. Lebih rajin dari saya senang banget. Lebih juhud dari saya senang banget. Berarti kita berhasil mendidik. Ya, ada orang datang, anak baru misalnya, kita lebih alim dari kita senang banget. Itu Allah kasih ilmu.
Ya ada orang datang udah benci aja, nggak boleh. Alhamdulillah saya berupaya membersihkan ya semua kiai-kiai di sini ya, sedikit pun kagak ada iri benci dengki, udah buang karena semuanya Allah kasih kelebihan ya. Ada aja dikit udah ilmu kita tertutup soalnya ya. Jangan sampai setiap orang dapat nikmat doain gitu. Paham ya? Sesungguhnya nafsu itu tabiatnya qad jubilat, diciptakan senang kepada kedudukan yang tinggi ya, keluhuran. Fahiyalah tuhibbu ayyaluha jinsuha, dia kagak suka ada orang lain yang apa melebihinya. Fa idza ala 'alaiha syaqqa 'alaiha wa karahathu. Apabila ada yang al-alaiha lebih tinggi atasnya, syaqqa 'alaiha akan terasa berat untuk dirinya. Wah, ada yang nyanyiin gua nih. Wa karahathu, dan dia akan benci sama orang itu. Bapak merasa tersaingin aja ya. Nanti boleh orang iri kepada dua hal ya. Wa ahabbat zawala dzalika, dan nafsu itu pengennya zawala dzalika, hilang tuh nikmat-nikmat yang ada di orang lain. Liyaqa tasawa, paling kagak sejajar dah ya. Teman kita punya mobil, ini punya mobil gitu. Jangan sampai dia ngelebihin kita. Saya sering bilang gini sama teman-teman, kalau kekayaan harta mungkin bisa disaingin, tapi ilmu susah disaingin. Kalau mau nyaingin belajar bener-bener. Alimu bitta'allum wa tadarrus. Makanya kita orang kagak punya nih. Kalau kita pengen naik derajat ya belajar bener-bener. Kalau ilmu kalau sudah rusuh ya bagaimana mau disaingin? Ini ada dalam diri kita. Saya ini belajar gitu. Makanya saya bilang Mas Andri, walaupun Anda anak tukang cendol, tukang ojek, kalau belajar bener-bener Anda akan mulia, jadi hebat ya. Anak kiai kalau kagak belajar nol ya, perlu belajar. Taib. Wa hadza amrun markuzun fit tibai, dan ini katanya perkara yang tertanam di dalam tiba, dalam tabiat. Tabiat kita itu nafsu itu pengennya mah tinggi terus. Kalau ada orang yang nyaingin dia kagak suka, benci aja. Walaupun boleh setara aja. Nah, ya. Waqat rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ruwi aja, ada ansar. Waqat ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayat Abu Hurairah meriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Salatun la yanju minhunna ahadun." Ada 3 perkara yang seseorang tidak akan selamat dari 3 perkara ini. Pasti aja ada itu. Pertama, az-zannu, zon, ada prasangka. Ya, ada zon aja. Kedua, wa tayrah. Tayrah itu apa ya? Katakanlah tayrah itu merasa sial kepada sesuatu. Jadi
Nanti ada contoh dulu. Artinya di hatinya tuh ada aja dia nyesel gitu, sial. Kemudian wal hasadu 3. Nah, orang tidak akan selamat di 3 ini. Ada prasangka, ada menyesal dia menyesal dari tadi, nah, nyesal dia itu. Kemudian hasan. Wa sa'uhaditsukum mal mukhriju min dzalik. Dan saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana solusinya, mukhrij, exit, jalan keluarnya dari kondisi ini. Idza zananta fala tuhaqqiq. Apabila Anda berprasangka kepada seseorang, fala tuhaqqiq, maka jangan Anda pastikan. Paham ya? Kita prasangka dia ini, jangan dipastiin tuh. Itu cara solusinya untuk menghindari zan. Kedua, wa idza tayyarta famdi. Apabila Anda merasa apa, sial, wah saya sialan nih, gagal kita nih, famdi, teruslah katanya, apa, mantaplah melaju. Kita suka ya, wah ini nggak ini nih, itu jangan diikutin maksudnya, terus aja. Ada perasaan sial sama dirinya, kayaknya nggak ini nih, nggak sukses sih. Nah, famdi, terus jalanin. Bapak-bapak lagi melakukan sesuatu, terus. Wa idza hasadta fala tabghi. Apabila Anda hasad, iri pada orang lain, maka jangan berbuat zalim. Nah, karena habis hasad, iri, dengki bakal melahirkan zalim. Wa ilajul hasadi, dan pengobatan hasad itu taratan birridha bil qada. Terkadang dengan cara ridha dengan qada Allah. Ya. Tetangganya dapat mobil, ya udah, caranya ridha, senang. Ada yang meriang ya, saya mati malah. Wa taratan bizuhdi fid dunya. Nah, terkadang caranya obat hasad adalah zuhud sama dunia, kagak pengen dunia. Orang punya mobil gitu mah gak kepengen. Ya. Wa taratan bin nadari fima yata'allaqu bitilka ni'am. Dan terkadang caranya bin nadar, melihat kepada yata'allaqu, yang berkaitan bitilka ni'am, dengan nikmat-nikmat itu, min humumid dunya, daripada keinginan dunia, wa hisabil akhirah, dan perhitungan di akhirat. Fatasalla bidzalika, maka dia akan terhibur tuh dengan cara begitu. Wala ya'malu bi muqtada ma fi nafsi aslan. Dan dia tidak ya'malu, tidak melakukan atau tidak menuruti, ya, bi muqtada, tidak menuruti muqtada apa? Dorongan nafsu, ya. Dan dia tidak mengikuti gitu, muqtada, tuntutan fi nafsi, yang ada dalam dirinya aslan, sama sekali. Wala yantiqu, dan dia tidak berucap. Fa idza fa'ila dzalika, apabila dia melakukan itu, ketika ngikutin terus keinginan hasad dalam dirinya, lalu dia gagal ngucap, ya, ngucap jelek, lam yadurruhu, nah, maka itu tidak akan membahayakannya, ya. Ma wudi'a fi jiblatihi, bagian yang telah ada dalam karakter dirinya. Artinya di dalam diri kita ada kepengenan aja. Orang itu pengen, kita pengen, itu kita hilangkan, jangan kita ikutin terus, kita akan selamat.
Fama man yahsudu nabiyyan ala nubuwatihi. Ini contoh. Adapun orang yang iri dengki kepada nabi atas kenabiannya, ini orang Yahudi jamaah sekalian. Kenapa sampai gini dia kagak beriman? Karena mereka berharap keturunannya itu datang terus dari silsilah Nabi Ishak terus. Mereka tahu akan lahir Nabi terakhir karena disebutkan dalam Al-Quran, dalam setiap kitab. Mereka ngerti betul. Tapi malah mereka pasang informan, di Mekah ada, di Madinah ada, lahir orang gini itu. Ternyata pas lahir dari jalur Ismail alaihissalam. Dia bilang, mereka kaget gempar itu. Mengatakan hancur dah keturunan dari Ishak. Nubuwah tantaqilu, kenabian telah berpindah. Ya. Dari situlah dia akhirnya iri dengki, akhirnya kagak suka. Ya. Ini lagi ya. Fayajibu alla yakuna nabiyyan. Ya. Orang yang hasad itu berharap, yajibu itu pengen atau berharap, la yakunu nabiyyan. Ya, tidak diutus nabi. Au aliman ala ilmihi. Atau orang yang hasad dia berharap tidak ada orang alim. Ya. Fayu'tharu alla yurzaqu dzalika. Maka dia yu'thar, lebih berharap alla yurzaqu dzalika. Dzalika hal itu la yurzaq, tidak diberikan, ya. Artinya dia berharap kagak kenabian itu kagak diberikan kepada nabi. Au yazul anhu, atau ilmu itu ya dihilangkan darinya. Orang yang iri gitu, agak pengen orang dapat nikmat. Fahada la udralahu. Nah, ini tidak ada alasannya. Wala tabjulu alaihi illa nufusul kafirah. Nah, dan hal ini maksud tadi ya iri kepada kenabian, iri kepada orang alim tidak akan terjadi illan nufusu. Ini boleh ada la sama illa jadi fa'il aja, illan nufusul kafirat, kecuali berada pada jiwa yang kafir awis syarirah, atau jiwa yang jelek, yang buruk. Orang kalau jiwanya buruk maka kagak seneng orang dapat ilmu. Ada orang alim dia nggak suka. Orang kafir ada nabi datang baru dia nggak suka. Itu, ya. Wa amma in ahabba ayyasbiqa, katanya akranahu wa yattalihu ala ma lam yudrikuhu fa innahu la ya'thamu bidzalik. Nah, ini penting. Adapun jika seseorang suka berharap ya ayyasbiqa akranahu, dia bisa melampaui, mendahului teman-temannya. Gak apa-apa lagi belajar nih, belajar sama bareng-bareng. Ada yang dikasih futuh, paham, ini belum paham, belum paham, beda-beda. Ya, nah, ada gitu ya. Saya baru datang tamu tuh, ada cerita, ada orang yang belajar nahu, ada udah dapat, senang banget dia. Ada yang merasa belum dapat. Ya, nah kayak gitu kita nggak boleh. Kalau itu boleh iri, boleh. Wah dia dapat, saya nggak dapat kok. Nah, berarti saya kurang rajin, kurang mutolaah gitu ya. Fa amma in ahabba, jika dia berharap ayyasbiqa akranahu, dia lebih mendahului daripada teman-temannya, wa yattali'u ala ma lam yudrikuhu, dan dia italah mendapatkan ala ma lam, atas yang belum yudrikuhu,
mereka dapatkan. Jadi kita ngaji nih, bapak ini paham, yang lain belum paham. Fa innahu la ya'tabu bidzalik. Hal itu tidak dosa. Ya. Fa innahu lam yu'thar zawala ma indahum anhum. Karena sesungguhnya dia tidak berharap hilangnya apa yang ada pada diri mereka. Ya, Andi kan paham. Dan Nabi, ya Allah, semoga pemahaman yang dia itu hilangin ya Allah. Kan kagak kan. Gitu. Bal ahab bertifa'a anhum. Tapi dia hanya ingin lebih irtifa, lebih tinggi. Katakanlah sekarang lebih berprestasi gitu. Lebih pinter anhum dari yang lain, ya. Liyazida hadzahu inda rabbih. Agar bertambah apa? Bertambah pahala di sisi Tuhannya. Kama law istabaqal abdan ila khidmati maulahum. Contohnya sebagaimana dua orang hamba yang istabaqa, bersaing, berlomba-lomba dalam berkhidmat kepada tuannya. Fahabba ahaduhuma ayastabiqa. Maka salah seorang di antara keduanya pengen mendahulinya. Boleh enggak? Boleh. Bapak kerja, masuknya sama-sama tahun 2000. Kan boleh masing-masing berprestasi. Tapi dengan cara yang positif, yang baik. Begitu. Fahabba ahaduma ayastabiqa. Maka salah seorang di antara keduanya itu pengen apa? Mendahului. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu hendaknya orang boleh saling berlomba-lomba dalam ketakwaan, dalam zuhud, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam baca Quran, boleh. Ini contoh terakhirnya. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihain, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnain. Tidak ada iri dengki kepada orang lain kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahu Allahu azza wa jalla al-Qur'ana. Seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Teman kita bisa baca Quran. Iri enggak? Boleh enggak kita? Boleh tuh. Kalau kagak iri goblok namanya. Dia bisa baca, kita enggak bisa baca. Dia hafal, kita kagak hafal, iri lah. Dia paham, kita enggak paham, iri. Itu boleh. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar. Dan dia nih yang Allah kasih Quran, baca Quran terus sepanjang malam, sepanjang siang, gitu. Saya Allah kasih bisa nahu, senangnya baca ya tiap malam, tiap hari. Boleh nggak iri? Boleh. Ya Allah, beri saya ilmu kayak dia. Allahumma rzuqna ilmal auliya, ilmal anbiya. Boleh tuh, minta. Wa rajulun atahullahu malan. Yang kedua, kita kagak boleh iri kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Tuh. Fahuwa yunfiquhu fil haqqi. Dan dia menginfakkan hartanya itu fil haqq, dalam kebenaran. Ya. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam. Orang dikasih harta, dia dermawan. Boleh nggak kita iri? Oh ya Allah, saya juga pengen punya rezeki kayak dia. Kalau saya punya rezeki, saya akan baik juga, ya Allah. Boleh. Wal hasadu lahu asbab, Allahu alam. Jamaah sekalian, ini hal-hal orang kajian ini
Wah, itu gajiannya hanya dalam dunia. Para rijal ahli ilm justru inilah ya materi-materi yang paling tinggi. Setelah kita belajar tajwid, semuanya ini penting. Karena hatta orang alim juga terjebak hasad iri dengki. Misalnya kita tahu Ustaz Abdul Somad populer. Kita boleh nggak? Pengen? Boleh. Tapi dengan ilmu. Bukan kita nggak suka kalau kita teluh dia. Kita jatin dia, ya. Baik, semoga bermanfaat. Allah kasih kita ilmu, nur, cahaya, bimbingan, ya. Selalu dekat sama Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah, dan ilmu yang kita pelajari dikasih pemahaman yang rusuh, lalu menjadi akhlak kita dalam keseharian. Jangan suka iri, dengki, dendam sama orang lain, kecuali iri dalam dua hal tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, minar riya, minal ujub, minal hasad, minal hiqdi wal hasadi, wa minar riya, wa min amradil qulub ya rabbal alamin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati berupa riya, ujub, hasad, dengki, ghadab, ya Allah. Allahumma zakki nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikan hati kami, ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan hati. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nabiyyin wa ilmal mursalin wa ilmal arifin wa lihiqna bil arifin wa lihiqna bis salihin wa tawaffana al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza mau'idukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.